Kami marah. Oh, siapa bilang saya marah, Pak? Saya juga marah, Pak. Lanjut lagi ya, semoga jelas dan beritahu ke anak Batak. Tadi ke siapa lagi tadi Pak Santiamer? Pak Beatus ya, Pak Beatus Sinaga. Pak Beatus, silakan Pak Beatus Sinaga. Shalom. Shalom. Halo. Luar biasa Tuhan kita. Pak Beatus, apa videonya kurang nunduk Pak Beatus supaya bisa. Handphonenya kurang menunduk, handphonenya kurang ini supaya posisinya di tengah gambar filmnya, gambar orangnya. Jadi kalau bagus-bagus mau saya potong-potong supaya ya. Ya, terima kasih Pak Pastor Paul Sang, buat Pak Santiamer Ketua Umum Galarua. Kesempatan ini sangat bisa membahagiakan saya karena kita berbicara masalah koinonia, masalah yang terjadi kesehatan, kesenjangan-kesenjangan keadilan, sosial ekonomi, dan hal-hal lain, dan menonjolnya perbedaan-perbedaan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, oknum tertentu termasuk elit-elit politik. Popol. Jadi maaf Pak Santiamer, Pak Teddy, Pak Galaksi, dan semua yang ada di Juming ini, di dalam negeri ataupun di santero dunia ini. Saya bilang berbahagia ikut di Juming ini karena mudah-mudahan melalui ini bisa terbantu orang-orang yang merasa, yang kita rasa terjolimi di dalam penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, dengan hal-hal lain juga. Sehingga untuk Paul Sang, tadi saya sangat menyentuh hati saya sangat terenyuh, di mana Paul bilang jangan kita melakukan sesuatu atau kegiatan apapun yang karena kebencian. Betul Pak Pastor, Pak Pendeta, di mana yang terjadi menurut agama kita, buat kita adalah selalu mengingat kasih dan berbuat kasih. Walaupun kita lihat sekarang banyak dengan kasih yang seharusnya itu menjadi tujuan kita dalam hidup, supaya hidup bisa bersama dan berdampingan. Jadi Paul juga atas kuasa Tuhan dapat sebagai jembatan untuk donatur-donatur, karena itulah masalah yang terjadi pada umumnya pada NGOs di Indonesia, lembaga-lembaga kemasyarakatan, ormas, organisasi kemasyarakatan sangat gampang membentuk, tapi terjadi pembiaran dalam tanda kutip. Sehingga tadi ada pendapat dari Pak Teddy atau Pak Galaksi atau siapapun yang memang peduli dengan Indonesia kita, menyinggung masalah pemberontakan sebelum. Tapi saya kira pendekatan daripada yang selalu dibicarakan di Jum ini, termasuk Galarua, adalah pendekatan kasih tersebut.
selalu persuasif. Janganlah menjadi represif. Pasti apa yang kita inginkan semua, tujuan kita berbuat sedikit apapun demi masyarakat kita yang masih membutuhkan, menanggulangi atau minimal mengeliminir kesenjangan di keadilan, kesenjangan sosial ekonomi akan bermanfaat menurut saya sesuai dengan ridho, sesuai dengan bimbingan Tuhan kita yang kita luar biasa. Jadi dengan tadi pemaparan atau narasi dari Pak Pastor Paul Chang, saya apresiasi yang dengan kasih dan dalam koinonia mengikuti Duming selama saya ikuti Galarua, benar-benar berjuang dengan keseimbangan duniawi dengan iman kita, di mana sesuai dengan kata Bapak Pendeta juga bahwa di dalam hidup kita selalu menjaga keseimbangan dengan istilah ora et labora, berusaha, berjuang, dan juga harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan dengan iman kita supaya kita tetap sujud berdoa. Itu saya kira Pak, dan tambahannya lagi bahwa dalam lalu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan iman kita, bahwa segala perbuatan-perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat bagi siapapun mereka yang sudah mengandalkan kekuatannya sendiri, melupakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita. Karena dengan kita yakini dan imani Trinitas itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena memang keterbatasan saya, tapi niat saya perjuangan yang juga tetap di dalamnya ada Pak Pastor Paul Chang, sudah kelihatan kinerja saya ikut di dalamnya berjuang juga, karena ini merupakan suatu mimpi saya sebelumnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Amin. luar biasa. Terima kasih Pak Beatus Sinaga. Ada mau kasih penutup? Kita harus tutup. Tapi saya mau kasih penutup. Pak Teddy, Pak Galaksi, Pak Santiamer, atau Pak Rajauti. Mau menegaskan saja bahwa perjuangan ini akan terus kita perjuangkan secara utuh dan murni untuk dengan bersama-sama bahu-membahu mencapai tujuan utama, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur tanpa mau untuk membuat masalah yang kecil seperti masalah agama, masalah filosofi hidup ini menjadi rintangan di dalam perjuangan kita. Ini kita harus sadari, karena batu antukan itu akan bisa menjerumuskan kita sehingga kita bisa jatuh dan terlepas daripada tujuan utama kita. Karena tujuan mencapai makmur ini tidak bisa dibelokkan menjadi khilaf. Ini yang menjadi masalah penting yang sudah memperuncing keadaan kita pada saat ini. Jadi bukannya kita mau menegakkan
kekristenan untuk memerangi masing-masing, terus berjalan dengan keyakinan kita masing-masing, tetapi tetap bahu-membahu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih utama dan lebih mulia, yaitu masyarakat adil dan makmur untuk semua warga negara kita. Ini yang tidak boleh dipelesetkan, yang tidak boleh ditunggangi oleh siapapun untuk menjelek-jelekkan militan seperti yang dilakukan di forum ini, baik melalui Galarua, baik melalui Batak Bersatu, baik melalui perjuangan di Sulut, di Papua, ataupun di bagian timur Indonesia ini. Semua ini merupakan satu wadah perjuangan yang kita bina bersama supaya perjuangan ini bisa menjadi sukses besar, dan sedang menonton dengan saksama bagaimana kita, orang-orang yang menggunakan akal sehat dan otak waras untuk mencapai tujuan yang dan tidak terpeleset oleh isu-isu dangkal di dalam masalah kepercayaan dan pegangan hidup di dalam perjalanan dan perjuangan ini. Kira-kira itu yang menjadi masalah utama yang perlu kita siap mengenai masalah ini. Oke, luar biasa. Pak Teddy, singkat padat jelas. 1 menit. Ya. 1 menit. Ya Pak, terima kasih Pak Paul. Ya memang Pak, maaf kalau saya selalu bicara emosi karena saya punya latar belakang yang saya pikir pernah terkena konflik, sehingga motivasi saya, visi saya berbicara kadang-kadang emosional. Kenapa? Mungkin Bapak Paul tahu bahwa latar belakang saya selalu hidup saya dilatari dengan konflik. Sehingga pembicara itu yang paling pokok. Kemudian Pak, saya selalu berbicara antara negara dan kita sebagai beragama. Itu yang selalu saya fokus, bukan antara agama. Itu yang saya selalu bisa dimengerti. Ya. Terima kasih Pak kalau mengerti seperti. Tapi tetap nggak apa-apa Pak. Di sini memang tempatnya kita bebas bicara. Apalagi Bapak kan sekarang kan di Amerika tidak di bawah undang-undang hukum Indonesia. Ya, jadi tetap kita tampung. Artinya gini loh. Ini loh. Sebetulnya hati kami suaranya begini. Kami marah. Oh, siapa bilang saya marah Pak? Saya juga marah Pak. Cuman kita, makanya tadi ya, saya punya cara yang lain. Tetapi ini loh. Ini hatinya sebenarnya gini, kita kalau Tuhan Yesus tidak ajarin kita untuk lakukan apa yang Pak Teddy lakukan, kan begitu kan? Semua kita marah, ada ketidakadilan. Oke, Bung Beta, terakhir banget sekalian pimpin doa, Bung Beta Amerika. Wah, ini kita jadi channel luar negeri semua nih. Halo Bung Beta, mana nih? Om ganteng nih, Om ganteng mana? Sedikit ya Pak Pao. Jadi apakah tujuan hidup masing-masing individu kita, suku, bangsa, atau negara? Tidak terkecuali ya siapapun. Apakah kita menjalani kehidupan ini di dalam hutan, desa, kota, bahkan yang sekalipun. Kita semua tidak terlepas dari aturan yang ada. Nah, kalau mau disimpulkan, segala persoalan kehidupan sosial yang timbul dan semakin kusut di dalam negara Republik Indonesia ini, aturan hukum yang diciptakan, terutama dalam penegakan dan penindakannya. Nah, untuk mendapatkan solusi dalam mencapai keteraturan sosial berkehidupan ini, Pak, yang kita harus pikirkan. Tidak lain haruslah mereformasi semua aturan hukum, bahkan menghapuskan setiap ayat-ayat aturan hukum yang berlaku saat ini, yang tidak sesuai dan tidak berdasar dengan Pancasila. Nah, kita ada Galarua nih, berdiri dan bagus, sangat menolong. Namun akan tidak efektif apabila sasaran juangnya salah alamat. Energi besar kita akan terbuang deh Pak.
menangani kasus-kasus ketidakadilan yang terus-menerus akan hadir dan tidak pernah akan berhenti. Sampai kapanpun ketidakadilan itu pasti ada. Nah, jangan sampai di ujungnya nanti kita akhirnya putus asa, menyerah karenanya. Nah, sehingga untuk hanya dengan merubah apa yang kita harus lakukan. Ya. Nah, yang perlu dipikirkan oleh Garuda sekarang ini bagaimana dapat secara efektif untuk menggugah DPR sebagai produsen hukum agar mereformasi segala aturan hukum yang saat ini absurd, bermasalah dan bobrok. Itu aja. Sumber masalah kita adalah di hukum. Baik hukum yang diciptakan, penegakan, dan perilaku hukumnya itu sendiri. Yang tidak, hukumnya sendiri itu tidak berkeadilan. Itu pokok masalah di Indonesia. Kita akan ulang-ulang bicara terus, intinya cuma di situ, Pak. Nggak ada lain. Jadi mungkin itu aja Pak Santiamir bisa pahami. Amin. Amin. Oke, silakan Jadi- tutup dalam doa, Bung Beta.